Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilu Dian Citra Dewi, NIM A221221116. Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Salah satu yang termasuk dalam anabolisme adalah fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Dalam sejarah, beberapa ahli telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan fotosintesis. Konsep fotosintesis dimulai sejak abad ke-17, ketika Van Helmont menyatakan bahwa pertumbuhan pada tumbuhan disebabkan oleh adanya air dan bukan tanah. Pada tahun 1772, Joseph Priestley melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa tumbuhan mengubah udara yang dikeluarkan oleh hewan menjadi udara segar. Pada tahun 1779, Jan Ingenhousz membuktikan bahwa cahaya berperan penting dalam proses fotosintesis dan hanya tumbuhan hijau yang dapat melepaskan oksigen. Ilmuwan Jean Senebier pada tahun 1782 menyebutkan bahwa gas yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis adalah karbon dioksida. Selanjutnya, pada tahun 1842, Robert Mayer menyatakan bahwa energi cahaya matahari yang diserap oleh tumbuhan hijau selanjutnya diubah menjadi energi kimia. Pada tahun 1860, seorang ahli botani Jerman bernama Julius von Sachs dengan uji yodium dapat membuktikan bahwa pada proses fotosintesis akan menghasilkan karbohidrat atau amilum. Pada tahun 1905, Blackman menunjukkan bahwa pada proses fotosintesis terjadi reaksi gelap yang tidak membutuhkan cahaya. Dan pada tahun 1937, Robert Hill berhasil mengikuti kegiatan kloroplas yang telah dipisahkan dari sel hidup. Kloroplas, bila diberi sinar, maka akan menghasilkan oksigen melalui peristiwa fotolisis. Itulah sejarah singkat dari penemuan fotosintesis. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu yang pertama, cahaya matahari. Sinar matahari atau energi cahaya bertugas untuk menyempurnakan fotosintesis. Cahaya matahari yang cukup diperlukan agar fotosintesis berlangsung dengan efisien. Yang kedua, klorofil. Klorofil atau zat hijau daun berfungsi untuk menangkap cahaya matahari atau energi cahaya yang terjadi pada tumbuhan. Semakin banyak jumlah klorofil dalam daun, maka proses fotosintesis berlangsung semakin cepat. Yang ketiga, konsentrasi karbon dioksida. Semakin tinggi karbon dioksida di udara, maka laju fotosintesis semakin meningkat. Yang keempat, air. Ketersediaan air mempengaruhi laju fotosintesis karena air merupakan bahan baku dalam proses ini. Yang kelima, suhu. Pada umumnya, semakin tinggi suhunya, laju fotosintesis akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Namun, bila suhunya terlalu tinggi, fotosintesis akan berhenti karena enzim-enzim yang berperan dalam fotosintesis rusak. Oleh karena itu, tumbuhan menghendaki suhu yang optimal agar fotosintesis berjalan dengan lancar. Pada fotosintesis terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang. Reaksi terang disebut juga reaksi cahaya karena terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen. Reaksi terang terjadi pada gerhana, yaitu dalam membran tilakoid. Cahaya diabsorpsi oleh klorofil dan digunakan untuk membuat ATP dan NADPH. Reaksi terang tidak bergantung pada suhu, tetapi bergantung dalam cahaya. Reaksi gelap. Reaksi gelap atau siklus Kelvin terjadi pada permukaan membran tilakoid di dalam stroma. Dalam siklus Kelvin terjadi pembentukan gula dari bahan dasar CO2 dan energi. Energi berupa ATP dan NADPH2 yang digunakan dalam siklus Kelvin diperoleh dari reaksi terang. Reaksi gelap tidak berlangsung pada cahaya, tetapi bergantung pada suhu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.